Halo Mumtazar, bersama kami tim media Sekolah Indonesia Jeddah. Inilah Ngobras, ngobrol santai. Kembali lagi di Ngobras, ngobrol santai dengan bintang tamu kita kali ini yang multi talenta dan spektakuler. Boleh perkenalan diri dulu, Pak? Oh ya, nah nama saya Ivan Kadafi, guru sekolah Indonesia Mekah. Guru Sekolah Indonesia Iya, Mekah. itu aja. Jadi dari yang kita riset nih sebelumnya, kalau Pak Ivan ini adalah guru yang multi talenta. Masya Jadi untuk Mumtazar semua harus tahu kalau Pak Ivan ini di Sekolah Indonesia Mekah yang ngerancang berbagai kreativitas anak-anak SIM ya Pak ya. Betul. Jadi hari ini kita mau Pak Ivan berbagi untuk anak-anak di SIJ bagaimana sih strategi Pak Ivan untuk menemukan potensi anak-anak, membuat anak-anak berkembang dan membuat anak-anak percaya diri untuk berkarya gitu Pak. Oke, siap. Oke. Siap untuk posisi kita hari ini Kak? Siap banget. Oke. Yang pertama yang pengen kita tahu nih Pak, bagaimana sih Bapak menemukan potensi dari anak-anak di SIM sehingga mereka berkembang menjadi maksimal potensinya? Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Pertama yaitu ketika misalnya saya tuh kan BK ya, guru BK, kita sama guru BK itu. Betul. Melihat mereka keseharian itu apa gitu kan, saya sudah melihat tuh. Misalnya nanti dia di public speaking gitu kan, oh dia ngomongnya begini, nah ini bagus nih kayaknya nih di public speaking. Oh, Terus gitu. kemudian Pak, ini Pak buat film Pak, ini pengen itu gitu di bidangnya film misalnya. Wah ini dia kayak kesini tuh gitu kan gitu. Kemudian kalau sudah terlihat seperti itu, nah saya langsung, ayo ikut Pak Ivan, saya ajak. Pastinya yang pertama izin orang tua dulu kan gitu, iya. orang tuanya dukung nggak gitu kan. Akhirnya ya udah, saya karena kebetulan saya juga punya produksi sendiri kan, ada di Ivan Cinema Official gitu, ada serial, ada lagu-lagu, ya udah yuk kita kolaborasi sama-sama. Jadi dari saya ajarkan pertama kali bagaimana misalnya berakting gitu kan, ataupun nanti dia nyanyi gitu, saya ikutin project-project saya gitu kan. Dan kebetulan ada anak misalnya contohnya dia suka banget nih di videografi. Ayo kamu syutingin Pak Ivan. Oh, gitu gitu. kan. Nanti begini Pak Ivan, begini. Sambil mereka tuh belajar sambil langsung praktek. Praktek di sana. Dan itu biasanya tadi dari dari project-project yang saya buat sendiri gitu kan di Ivan Cinema gitu. Kemudian akhirnya udah dikasih jam terbang. Diikutkan kegiatan ABC dia diikutkan, akhirnya apa? Dia terbentuk. Oh, begitu. Nah, kemudian awal mulanya. memotivasi gitu kan. Nah, memotivasi mereka juga supaya ini loh nanti ini pentingnya seperti ini nanti ke depan. Jadi dia kasih pemahaman dari awal. Dari awal pemahaman. Kemudian yang kedua dikasih tahu gini loh metode kerjanya seperti apa. Sehingga mereka udah ngebayangin. Nah, apalagi yang paling penting adalah ketika orang tuanya tuh setuju dan support. Gitu. Nah, itu enak banget. Sehingga perjalanannya untuk ke depan itu jadi gampang. Benar. Contohnya nih misalnya kita mau nari nih ya nanti kan di pesta rakyat. Orang tua support dan anak ini juga sudah punya jam terbang, tinggal ngelatih sedikit, cek selesai dapat. Oh iya, Gitu. kita penasaran nih Pak. Dari tadi Bapak punya organisasi sendiri untuk pertunjukan, kemudian Pak Ivan juga nge-handle banyak bidang seperti menyanyi, film. Dari background sendiri bisa ceritain nggak sih Pak Ivan ini backgroundnya apa sih? Ini panjang ceritanya nih ya. Oh iya. Dulu waktu itu saya sebenarnya dari kecil emang sudah suka seni. Yaitu seni menggambar Awalnya seni Jadi rupa. imajinasi banget ketika ngelihat ada suatu kayak motif-motif apa, oh ini bisa jadi ini nih, ini bisa jadi ini seperti itu. Lama-lama di SMP kemudian akhirnya senangnya sama dunia teater. Oh iya. Sempat ikut teater Lanjut dulu ke teater. waktu di sekolah dulu di SMP dan di SMA. Kemudian buat komik. Kemudian suka public speaking. Ikut semua diikutin gitu kan gitu. Nah, untuk nari sebenarnya nggak terlalu. Cuma kalau untuk mengkoreografi mereka, saya bisa untuk menciptakan. Tapi kalau saya sendiri kayaknya nggak pantas. Oh gitu. Begitu. Terus kemudian emang dari SMP emang suka nyanyi. Kebetulan ibu saya juga kan penyanyi qasidah dulu, sehingga ada bakat di saya juga. Nah sebenarnya banyak. Cuma bingung ini mau dibawa kemana dan mana yang mau diasah sebenarnya gitu kan. Nah ketika dulu ngambil kuliah, saya ngambil kuliah psikologi dulu. Oh, iya. Ternyata saya lulus manajemen artis nih di Jakarta. Nah, saya ikut sinetron dulu sama Cinta Laura juga, dulu beberapa artis dulu kan gitu. Dan ikut modeling-modeling kayak gitu. Akhirnya saya ngikut
kursus lagi tuh di Jakarta ketika itu sambil ikut belajar modeling, kemudian film, membuat skenario waktu di Jakarta. Akhirnya pindahlah ke Saudi. Nah, di Saudi inilah awal mulanya semua. Jadi semua yang pernah saya lakukan di di Jakarta dulu, itu saya kembangkan di sini. dan mengajarkan anak-anak apa yang pernah saya dapatkan dulu di Jakarta sampai sekarang. Jadi bakat seni itu sebenarnya natural aja. Natural dari Jadi apa sebenarnya kalau ditanya Ivan bakatnya apa sih, nyanyi ini enggak. Saya semuanya bisa gitu. Dan kemudian yang ke energi. Nah, kalau udah dapat energi kan ya lingkungan ya tahu kan di Mekah kayak betul. apa. Cuma ya udah dimodifikasi aja, disesuaikan kira-kira mana yang pas, mana yang enggak pas gitu. Seperti itu. Jadi perjalanannya panjang sekali ya, dan memang udah ada bakat dari kecil, bakat dari ditambah kecil. lagi Bapak punya pengalaman langsung di Jakarta di Iya. dunia keartisan, keartisan. kemudian masuk ke Saudi bertemu anak-anak ya Pak ya. Begitu. Oke, tentu ada tantangan tersendiri kan Pak ketika Pasti. dari dunia hiburan kemudian masuk ke dunia pendidikan. Bagaimana sih Pak Ivan bisa beradaptasi yang awalnya mungkin di Jakarta dunia hiburan itu bebas berkarya dengan ide-ide kita sebagai seorang seniman. Kemudian masuk ke sekolah tentunya ada batasan-batasan, ada kurikulum yang menghalangi jam untuk berkreasi. Itu gimana Pak Ivan mengatasi itu? Kebetulan waktu saya pernah di stop sama orang tua. Oh, pernah? Karena Gimana tuh? mau skripsi dulu. Kemudian akhirnya saya karena kosong juga nggak bisa kosong, jadi saya ngajar di Jakarta Selatan dulu di Tebet. Jadi udah ngerti tuh dunia pendidikan. Saya juga kuliah kan juga akhirnya kan pendidikan kan, psikologinya ditinggalin jadi pindah ke pendidikan. Nah, di situ saya belajar kan bagaimana ya tadi beradaptasi tadi gitu. Kemudian pindah ke Saudi gitu, ya melihat situasi yang ada di Saudi juga apalagi di Mekah. Dulu saya sempat nih, ini cerita lucu banget waktu itu saya lagi ngajar seni nih. Lagi nyanyi, tiba-tiba datang mufatis, pemeriksaan dari Idor Taklim Mekah. Ini haram gini. Saya langsung diem aja gitu. Dulu Pak Kepala Sekolahnya Pak Hasan dipanggil saya, Pak Ivan tolong dikurangi sedikit. Oke Pak gitu kan. Udah dikurangin ya, nggak tahu kenapa pas giliran pelajaran seni saya selalu kena terus. Selalu disidak. Dimarahin lagi, haram katanya gitu. Ya sudah ke Papa, sabar. Akhirnya sudah saya terbiasa dengan itu. Sempat stres juga loh. Stresnya apa? Gimana ya di sini di buku seni ini menuntut untuk anak mampu mengkreasikan, mampu menciptakan. Ketika saya sedang membuat sebuah proyek, ada saja kendalanya. Akhirnya ya udah pelan-pelan, sabar. Akhirnya apa? Situasi Saudi berubah kan, semakin udah open. Akhirnya saya pernah tampil di Janatria, saya nyanyi diundang waktu itu sama Raja Salman waktu itu sama KBRI juga. Di situ saya mulai berkembang berkembang lagi. Ternyata sekarang Saudi sudah mulai open dan akhirnya karyanya pun lebih seru lagi seperti itu. Jadi tantangannya ya seperti itu, kita sabar dan pernah menerima beberapa omongan ataupun ya teman sejawat juga kan belum tentu juga support satu frekuensi kan gitu. Tapi ya sudah ya kita bisa melewatinya. Tapi kalau dibilang stres juga sih, karena memang ada temen yang nggak support juga. Tapi gimana lagi kan, mau nggak mau kita harus ya manusia berbeda-beda. Kendalanya itu aja sih sebenarnya gitu. Ada teman sejawat, kemudian situasi lingkungan yang nggak mendukung gitu, ataupun frekuensi yang nggak belum pas gitu kan. Tapi sekarang sudah alhamdulillah semakin lama dan Saudi semakin open. Akhirnya saya lebih berkembang lagi, melebarkan sayap ya. Seperti itu. Iya. Oke, menarik nih Pak. Jadi kayak Pak Ivan di SIM berhasil untuk mengajak anak-anak. Di SCJ ini anak-anak itu masih kurang percaya diri untuk mengekspor bakatnya gitu Pak. Jadi kan mungkin di SIM ada Pak Ivan. Kalau Bapak lihat di SCJ ini secara SDM jumlah muridnya lebih banyak ya Pak ya. Tentu potensinya juga berbeda-beda dan beragam. Kira-kira menurut Pak Ivan apa sih strategi untuk mendorong anak-anak SCJ supaya bisa percaya diri dan juga berani tampil gitu Pak? Sebenarnya sih ya kalau saya lihat SIJ ya dari awal itu udah keren sebenarnya ya gitu. Saya inget banget dulu saya tuh ada anak SIJ dulu yang paling saya kagumi yaitu dulu Aiman. Sekarang jadi handling. Dan satu lagi almarhum Allah yarhamu Ifangga. Itu Masya Allah, itu editannya keren banget.
dan sempat juga kami mau kolaborasi ketika itu, tapi ya umurnya nggak panjang kan gitu beliau. Terus kemudian saya sebenarnya ngelihat SIJ itu potensinya luar biasa ya, Pak Reri ya. Luas apa namanya? Dari sisi apa namanya? Peralatan, kalau SIM kalah gitu ya. Dari segi ya, peralatan. dari peralatannya. Tapi ya tadi potensinya di sini sebenarnya lebih banyak. Nah, bagaimana sih sebenarnya caranya untuk apa namanya? Untuk memberikan mereka supaya apa namanya percaya diri gitu. Sebenarnya sih tadi wadahnya dulu. Wadah, kemudian yang pertama dikasih komunikasi di awal. Kamu mau nggak sih sama Pak Guru untuk apa namanya berkarya gitu. Nah, kalau dia sudah bilang mau, itu sebenarnya gampang. Kemudian ajak orang tuanya bicara gitu. Boleh nggak ikut ini itu. Nah, kalau sudah itu dipegang dua hal ini aja, itu gampang. Oh begitu. Begitu. Karena apa? Karena yang masalahnya adalah kalau misalnya si anak ini pun mau, kalau orang tuanya nggak support, sama aja bohong. Dan selama ini anak-anak yang saya pegang selama saya berkarya dari tahun 2029 sampai 2025 ini, itu saya sama orang tuanya pun dekat. Masih dekat. Jadi enak gitu. Dan kapanpun dipakai mereka siap. Begitu. Nah itu. Jadi tadi pernah ngomong sama Pak Guru di sini juga kan gitu, karena anaknya susah waktunya gitu. Betul. Nah, kayak contohnya di kayak film ya, kami syuting film kami itu pulang sekolah loh. Syuting film itu dari jam 4 tuh udah mulai make up. Sampai nanti pulang jam 10 malam. Dan orang tuanya kalau sama Pak Ivan aman. Oh gitu. Nah, kalau itu enak kan? Nah, tinggal bagaimana caranya kita apa namanya ini saya selalu begini sama anak-anak. Apapun syuting, kita pun kegiatan kita, ingat satu hal, nggak boleh PR, nggak dikerjakan, harus dikerjakan. Kenapa? Karena guru itu pun juga apa namanya punya hak atas kamu juga. Artinya gini, kamu punya tanggung jawab kepada pelajaran beliau juga. Bagaimana kalau itu Pak Ivan? Pak Ivan juga bakal tersinggung. Jadi kalau kamu mau sama Pak Ivan berkarya, ayo hargai juga guru lain. Karena apa? Karena kita saling belajar bertanggung jawab. Nanti pulang ke rumah saya teleponin tuh. PR udah dikerjain belum? Ayo gitu. Misalnya besok dia wajib masuk. Kalau nggak masuk saya cari. Saya pernah satu cerita anak itu nggak masuk. Kita ada show tari tuh padat, ada dari Riyadh ke Jeddah, kemudian ada di Ummul Qura. Kita nginep di sekolah. Dia tidur gitu di rumahnya pulang. Saya ke rumahnya datang. Saya telepon orang tuanya, saya mau datang. Iya Pak sakit, nggak ada Bu. Kita ke sekolah karena udah perjanjian begini-gini. Ya itu kan cuma alasan aja gitu. Seperti itu. Jadi bener-bener nggak saya kontrol semuanya. Sehingga biar nanti image yang ditimbulkan oleh kita sama guru-guru lain pun jadi tetap baik gitu kan. Betul. Dan tetap menghargai guru-guru lain seperti luar biasa sekali. Jadi ada dari awal itu memang menemukan potensi, kemudian komitmen mau apa enggak, menjalin hubungan dengan orang tua, setuju apa tidak, supportnya, dan akademiknya jangan sampai ketinggalan. Betul Berkarya sekali. boleh, tapi tugas-tugas semuanya harus beres agar guru-guru lain tidak keberatan ya Pak. Seperti itu. Perfect sekali. Selanjutnya ini Pak, regenerasinya di SIM itu gimana Pak? Kan kadang kita udah nemuin nih aktor yang baik, penyanyi yang baik, talent yang bagus, tapi untuk selanjutnya kadang nggak ada gitu. Regenerasinya gimana supaya SIM itu terus berlanjut dan berprestasi? Sebenarnya di tahun ini lagi kesusahan. Sebelumnya itu dulu ada Amar, ya saya sebut namanya, ada Mahir dulu, ada Salma, ada Abdul itu generasinya tuh generasi kedua sebenarnya ya. Tapi di bawah sebelum mereka maksudnya itu ada sebelumnya, dan sebelum mereka tuh selesai, saya udah lihat potensi yang lain lagi. Saya bawa nih, saya kasih peran-peran kecil. Tadi inget komitmen yang pertama tadi dulu kan ya, gitu kan. Kemudian udah saya bawa, terus kasih jam terbang lagi. Nah selesai itu yang atas, ini yang itu udah tampil lagi di utama-utama seperti itu. Nah cuma di tahun ini, yang tahun 2025 ini agak kesulitan karena apa? Saya terlalu terlena dengan yang anak-anak yang ini ending nih mereka gitu kan. Sebenarnya udah tahu nih bakal jadi ending di sini nih gitu. Ya akhirnya tadi saya berusaha lagi untuk mengambil anak yang lain lagi gitu. Alhamdulillah dapat. Kemudian sekarang udah saya ikutin beberapa kayak misalnya film, buatin serial-serial kecil-kecil nih gitu kan, liatin potensinya dia gitu. Nggak langsung yang besar dia projectnya gitu. Nah kebetulan nanti di bulan Januari ini pun ini kayaknya udah yang terakhir nih, generasi terakhir nih,
membuat project film. Dan berikutnya nih harus lagi dari nol lagi saat ini, tapi tetap mencari bibit baru lagi dan dikasih dia jam terbang tapi yang kecil-kecil dulu. Kecil dulu. Untuk apa namanya, membiasakan dia dan dia bisa merasakan ritme cara kerjanya. Contoh nih kemarin, ternyata buat film itu nggak gampang ya Pak gitu ya. Itu makanya perlu dihargai. Makanya gimana, seru nggak? Iya Pak, seru Pak gitu. Ya udah, nanti next kita buat film lagi ya. Seperti itu. Nanti yang nyanyi juga gitu. Ini cocok nih, kayaknya nih ikut jadi partner saya nih. Saya kasih project lagu saya dulu. Ikut sama saya duet. Nah sekarang ini perempuan. Dulu kan semua laki-laki ya. Sekarang ada perempuan gini. Terus kemudian orang tuanya bilang kalau Pak Ivan yang ngajak saya nggak ada masalah. Ya udah sip. Ya udah, nanti tinggal kasih jam terbang seperti itu. Jadi tetap dicari potensi tersebut, diajak dulu, tapi kasih peran-peran kecil sambil dia belajar bagaimana ritme kerjanya Pak Ivan kayak apa sih gitu. Kalau dia bertahan, berarti dia emang bagus mentalnya, naikin lagi. Oke. Gitu. Regenerasinya udah nih. Terus Bapak Ivan kan punya banyak pengalaman dan juga punya manajemen di sini. Dan kemarin juga pernah berkarya di Indonesia, di Jakarta. Pak Ivan pernah nggak sih nemuin bakat yang memang kayaknya ini bisa bersinar nih, dan Pak Ivan mendorong dia untuk jadi artis nanti pulang ke Indonesia. Itu pernah nggak sih? Pernah. Justru anak saya yang pertama kali namanya Ammar. Nah sekarang udah jadi bintang iklan. Oh iya? Di Jakarta. Itu anak memang pertama kali saya ngajak dulu film berbahasa Arab Inggris, namanya Hazel Snow dulu. Kalau ingat itu ya, Masya Allah. Terus kemudian ya saya dekat dengan keluarga juga kan, seperti itu kan. Ya udah, itu saya ajarin modeling juga, cara berpakaian baju, bagaimana supaya berpenampilan di depan kamera seperti apa gitu. Nah kebetulan anak ini punya potensi, saya lihat gitu. Dia sebenarnya lebih condong sih ke model dia gitu kan. Ya dan secara formologi juga udah bagus gitu kan. Tapi saya ajarin mental bahasa Inggrisnya juga. Kan saya guru bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya, kemudian public speakingnya juga saya ajarin juga. Dan selalu saya bawa kemana-mana. Itu dari dia kelas 5 SD pas sampai kelas 12 kan gitu. Pas kuliah dia ngambil hubungan internasional. Setelah itu udah akhirnya dia berkecimpung di dunia entertainment. Dan sekarang dia jadi bintang iklan. Sudah jadi bintang iklan. Iya, beberapa produk iklan yang ada di Indonesia dan iklannya di TV sampai di YouTube, Instagram juga ada gitu. Sekarang. Dan yang saat ini yang saya lihat ya tadi ada beberapa anak saya juga yang, nah mereka itu lucunya adalah kuliah sesuai dengan apa yang ada di diri saya. Gitu. Kayak saya senang di public speaking, mereka ada yang ngomong komunikasi, hubungan internasional, kemudian psikologi, sastra. Jadi ilmu-ilmu yang ada dalam jiwa saya tuh impact ke mereka semua. Dan anak-anak yang saya ajarkan ini semuanya itu di kampusnya justru berprestasi di bidang itu tersebut gitu loh. Ada lagi satu lagi yang di kampusnya sekarang jadi asisten dosennya, dia megang multimedia di sana. Dan ada yang lagi magang di Kompas TV juga seperti itu. Ya benar-benar. Jadi anak-anak ini kan terbiasa dengan dunia hiburan, entertain, talent dari Pak Ivan dari SIM-nya. Jadi ketika mereka pulang ke Indonesia nggak kaget lagi ya Pak ya? Kaget lagi. Mereka langsung nyari peluang-peluang yang ada ya. Saya sebenarnya nggak ngajarin mereka untuk jadi artis ya. Gitu. Cuma ada di situ pembelajaran yang mereka harus pelajari, yaitu apa? Manajemen waktu, teamwork, terus kemudian juga produktivitas. Mengeluarkan imajinasi, itu kan penting, ya kan? Terus kemudian paling penting ada public speaking, bagaimana mereka percaya diri berbicara sama orang lain, gitu kan? Dan bagaimana bisa mereka beradaptasi dalam sebuah lingkungan, dan apalagi mereka punya potensi, ya kan? Akhirnya mereka percaya diri lebih tinggi lagi dong. Oh, aku dulu di SIM pernah begini-begini, itu semua udah pernah diajarin oleh Pak Ivan. Jadi akhirnya percaya diri lebih tinggi lagi gitu. Dan dia bisa menangkap peluang ketika sudah keluar dari SIM ya kan. Oke, menarik sekali nih obrolan kita hari ini Pak Ivan ya. Jadi terbuka nih pengetahuan Mumtazar semua kalau di SIM itu ternyata begitu prosesnya. Jadi kalau benar-benar ingin berkarya, nantinya akan terbentuk sendiri personalitinya. Betul, ya. Karena kita ketika ngebentuk personality anak itu kan benar-benar harus sesuai dengan ininya dia, bakat dia juga kan, karakter dia juga gitu. Kalau sudah ketahuan bakatnya di mana, tinggal kita asah, kemudian kita bumbu ini sama karakter-karakter, ya kan, supaya dia akhirnya terbentuk jadi manusia yang produktif tapi juga berakhlakul karimah kan gitu. Itu paling penting kan. Kalau kita punya bakat segala macam tapi nggak punya akhlak, sama aja bohong, akan kepake di mana-mana. Betul sekali.
Pak Ivan, di SCJ kan nggak semua guru nih punya pengalaman seni, punya Masa sih? pengalaman. Nggak mungkin nggak ada pengalaman yang langsung Iya, gitu. Mungkin dari dunia perkuliahan gitu. Bagaimana sih mengeluarkan potensi-potensi guru gitu supaya bisa membuat SCJ-nya juga lebih berwarna talent-talentnya gitu. Menurut Pak Ivan gimana? Sebenarnya apa ya? Berani nunjukin aja sebetulnya. Hmm. Dan jangan malu. Oh gitu. Iya kan gitu. Kalau saya pribadi ya, Aha. nunjukin dan jangan malu dan percaya diri karena gini, nggak usah dengerin orang ngomong, ya udah kamu jalan aja gitu. Karena apa? Gini, jadi guru tuh banyak bisa ngajar tuh biasa. Iya biasa. Tapi branding. Bagaimana nih branding nih maksudnya gimana? Branding artinya gini, nge-branding diri kamu, bahasanya kamu tuh beda dengan yang lain. Sehingga kamu punya nilai value tersendiri. Karena kalau sama aja ya guru, ya udah guru, dia ngajar ya ngajar. Tapi misalnya Pak ini dia jago nih jadi presenter, dia dipakai di situ gitu kan. Terus ya konsisten dengan karya. Nah, kayak saya gitu kan. Saya kan dari tahun berapa tuh saya buat lagu, tidur dikit, duduk istirahat sedikit, nulis lagu gitu kan. Terus diam dikit, ini bagus nih buat film nih, ini gini. Tetap produktif. Dan yang terakhir adalah membagi waktu. Tapi kalau saya pribadi ya, istirahat saya itu adalah ngebuat karya. Buat karya, wah, Jadi kalau misalnya ngeliat saya lagi buat karya, itu lagi istirahat sebenarnya. Orang aja lagi kerja nih, lagi serius, ternyata itu istirahatnya Pak Ivan. Iya, kalau saya lagi benar-benar kalau saya nggak berkarya, ini saya sakit. Oh gitu, indikatornya itu ya kalau Iya, Pak Ivan ya. pasti sakit. Kalau nggak dia lagi bad mood atau lagi apa, saya tuh pasti di BK aja nih, lagi nggak ada anak-anak atau gimana, saya tuh ngapain? Buat lagu, terus buat konten nanti yang mau diiniin apa dibuat gitu kan, untuk apa namanya, kayak saya kan sekarang lagi buat konten tentang otak dan psikologi gitu kan, terus produktif sambil nanti ada lagi nih anak, kamu gimana filmnya, project filmnya, udah saya cekin apa namanya cara pengambilan kameranya gitu kan, nanti masuk di kelas saya sisipkan tuh nanti ini bener nih, salah nih, gini cara pengambilan begini. Terus ada aja yang harus dikerjain gitu. Pokoknya intinya kalau saya itu nggak ngapa-ngapain, nggak ada karya, berarti sakit tuh. Lagi sakit. Wah, luar Tapi biasa. jangan sampai sakit. Jangan sampai Pak, harus sehat di sini. Sehat terus. Mumtazar pasti penasaran nih, di mana sih bisa ngelihat karya-karyanya Pak Ivan. Mungkin kalau di SIM dan official dari sekolah mungkin udah tahu nih. Tapi kalau karya pribadinya Pak Ivan bisa ditemukan di mana nih Pak? Di Ivan Cinema Official Ivan YouTube. Cinema Official YouTube. Ada apa lagi Pak selain Ada itu? lagi Instagram, Ada juga di TikTok. di TikTok. Oh, jadi di situ kegiatan Pak Ivan berkarya di situ ada ya Pak? Semua di situ. Tapi lebih baik emang di YouTube sih. Di gitu. YouTube, Semua karya-karya lagu saya, film semuanya ada di YouTube. Project terbaru apa nih Pak yang kami tunggu-tunggu? Sekarang ini saya sebenarnya ada satu lagu yang lagi lagi belum tayang, yang masih dalam proses rekaman di Indonesia. Terus yang kedua ini nanti tanggal 21 nanti mau tampil sama Makfirah ya, lagu No Comment itu sederita. Seru banget. Di Pesta Rakyat ya Pak? Iya, Pesta Rakyat. Terus kemudian insya Allah nanti ada project film lagi nih sama anak kelas akhir nanti di bulan, insya Allah akan tayang kalau nggak di Februari Maret. Syutingnya udah nanti Desember sama Januari insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan nggak ada halangan. Kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Ivan, ngobrol kita hari ini sangat menginspirasi kita semua. Jadi buat Mumtazar semua jangan lupa tungguin karya-karya Pak Ivan yang paling dekat nih di Pesta Rakyat nih di tanggal 21. Datang rame-rame ya. Iya, datang rame-rame dan nonton ya. Jangan sampai ketinggalan. Iya. Terima kasih banyak Pak Ivan hari ini hadir di podcast kita. Itu dia Mumtazar, sosok inspiratif kita hari ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa diambil. Kapan-kapan kita nonton langsung karyanya Pak Ivan. Amin. Kita tutup podcast kita hari ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.